saya mengingatkan, udahlah, percaya diri aja yang cukup gitu lah, nggak usah berpikir aneh-aneh. Jangan percaya omongan orang-orang yang bisa mengaku memasukkan segala macam itu, Pak. Nggak ada tuh, yakin nggak ada. Nggak ada. Yakin Pak. nggak ada. Jadi kalau lolos memang karena kemampuan Karena sendiri, kemampuan Pak ya. sendiri. Saya di meja bisa ketutup dengan berkas saya setinggi ini. Nggak kelihatan, Kita Pak ya. iya, berapa Pak ribu Jamil, pegawai? Pak ya. Iya, Pak. Berapa ribu pegawai, sehingga ya buat saya harus nenteng-nenteng berkas ke sana kemari sangat repot. Kalau sekarang sudah enggak. Saya tugas dimanapun sudah bisa jalan running dengan baik, jadi nggak ada kendala lagi. Ini bagian dari kemudahan juga kan. Nanti itu kita laksanakan vaksinasi COVID gitu di semua pegawai, sehingga bisa terantisipasi jangan sampai nanti COVID ini jadi membebani teman-teman semua harus repot kena COVID gitulah. Jadi kita harus bentuk imun itu biar lebih kuat lagi. Mengantisipasi 2 tahun yang lalu itu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para adiaksa muda dimanapun berada. Jumpa lagi dari kami podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Bersama saya Raharjo Wibisono, Kabid Medmas, dan saya Mas El Lidi. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang mengatur jadwalnya susah sekali karena beliau sibuk sekali. Dan kehadirannya ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya bagi teman-teman adiaksa muda yang saudaranya, teman, sanak familinya yang sedang ikut ujian CASN, Kejaksaan ya Mas Lidi ya. Marilah kita sambut bersama Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono. Selamat pagi, Pak. Pagi. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, makasih. Sehat ya. Podcast. Nah, ini kita ngatur jadwal dengan Pak Jambin. Ngaturnya agak ini tadi beliau lagi sibuk, kita datangin, alhamdulillah bisa. Nah, tapi juga kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik adiaksa muda dimanapun berada, kita bincang-bincang sebentar dengan Pak Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang berkaitan dengan proses seleksi CASN ini, Pak Jambil. Ya, lagi kita proses. Yang saat ini kan kemarin sudah berjalan, sudah diumumkan. Kemudian masih ada tahap-tahapan berikutnya. Kiranya Bapak bisa menyampaikan kepada kami dan adiaksa muda pemirsa di sana yang berkaitan dengan CASN tersebut, Pak. Tahapan terakhir yang terupdate yang bisa sampai mana sih, sampai Pak? mana Pak ini, Pak? Ya, baik. Makasih waktunya. Saat ini kita tahu bahwa sedang berproses seleksi calon pegawai kejaksaan di tahun 2023. Ini proses cukup panjang, kemudian tahun ini formasi cukup besar, sehingga kita betul-betul pakai effort semua teman-teman ini kita kerahkan untuk bisa melaksanakan dan mensupportnya. Kita libatkan semua bidang, mulai bidang pengawasan untuk mengawasi prosesnya ini, termasuk bidang intelijen kita libatkan, dan kita juga gandeng Komisi Kejaksaan untuk bisa memantau pelaksanaan ini kalau jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, intinya begitulah. Kita mau proses ini berjalan betul-betul objektif dan fair. Objektif, fair, transparan gitu, Pak. Transparan, yes. Kita mengharapkan seperti itu proses, karena kita betul-betul kepingin menjaring calon-calon yang terbaik untuk bisa kita rekrut. Sehingga kedepannya harapan kami ini kita bisa memberikan penguatan kepada institusi ini kalau kita dapat SDM-SDM yang berkualitas dan yang penting lagi ya berintegritas pastinya. Kemudian tahapan-tahapan ini sudah memasuki tahapan akhir ini kita. Jadi setelah mulai CAT SKD, kemudian sekarang sudah CAT SKB, sebelumnya ada SKB, tes SKB yang non CAT itu antara lain ada psikotes, kesehatan, keterampilan dan seterusnya. Itu sudah berjalan dan ini insya Allah sampai dengan jadwalnya tanggal 22 Desember ini selesai. Dan nanti setelah itu baru semua nilai ini kita integrasikan. Kita nilai yang sudah ada, kita hanya ngumpul-ngumpulin nilai aja. Nilai SKD-nya berapa, SKB CAT berapa, keterampilannya berapa, kita kompilir, kita kumpulkan. Semua ini proses by sistem dan juga by pihak ketiga. Sekali lagi karena kita menghendaki ini transparansinya cukup bagus, objektivitas cukup tinggi, kita libatkan pihak ketiga untuk melaksanakan dan proses
biddingnya kita juga betul-betul kita transparan begitu, sehingga harapan kami sekali lagi itu bisa objektif dan transparannya kita dapatkan hasil yang terbaik. Nah, itu setelah kita kumpulkan semua nilai ini, kita kompilasi, kita kirim ke Panselnas BKN. Nanti dari Panselnas di sana nilai itu diolah, di rata-rata artinya diolah, semua dikompilasi lagi dari semua seleksi ini satu-satu dari masing-masing peserta. Kemudian dari sana nanti akan muncul angka, muncul ranking, muncul passing grade, siapa yang lolos, siapa yang enggak. Nah, setelah dari BKN selesai, nanti kembali lagi ke kita. Oh, gitu Pak ya. Nah, kita Pansel Kementerian Lembaga untuk di Kejaksaan ini kita pelaksananya, kita ngumumin, sehingga penentuan lolos tidaknya sudah Panselnas sudah punya data siapa-siapa yang lolos, siapa yang enggak. Kita hanya mengumumkan dari masing-masing KL ini sesuai dengan informasi yang kita punya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, udahlah, percaya diri aja yang cukup gitulah, nggak usah berpikir aneh-aneh. Jangan percaya omongan orang-orang yang bisa mengaku memasukkan segala macam itu Pak. Nggak ya? ada itu, yakin nggak ada. Oh, nggak ada. Yakin nggak ada. Jadi kalau lolos memang karena kemampuan Karena sendiri kemampuan Pak ya. sendiri. Kemampuan sendiri. Udah, pede aja. Oh gitu Pak ya. Karena faktanya seperti itu. Berarti semua transparan ya Pak ya? Iya. Nanti nilainya pun juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang ada saat ini kan. Betul. Saya lihat ini di pembinaan ini kan bagus sekali nih Pak. Ada websitenya tersendiri, kemudian media sosialnya juga sangat aktif, menginformasikan, IG, bahkan ada hotline Pak. Ya. Ini yang sangat-sangat membantu masyarakat. Ada hotline dari semua sentra. Nah, bagaimana Bapak membentuk sistem yang pengadaan ini saat ini, baik dari Panselnasnya juga dari apa yang perlu dipersiapkan sendiri kemarin bagus ini, bagaimana ini Pak bisa seperti Cerita itu? awalnya gimana nih Pak? Iya. Ya ini karena kita kerjaan besar gitu ya, kerjaan besar. Nanti kita harus siapkan betul-betul dengan baik dan matang karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita nggak kepingin masyarakat ini nanti susah atau tidak mendapat kemudahan, aksesnya sulit dan seterusnya. Makanya kita kita buat sistem, kita bangun sistem sehingga memudahkan para pelamar ini untuk menyampaikan lamarannya, sehingga dia tidak perlu datang kayak dulu harus berbondong-bondong ke tempat pendaftaran, bawa berkas yang macam-macam, resiko hilang di jalan dan Iya betul seterusnya. Pak, iya. Nah ini teman-teman bangun sistem itu sehingga mereka daftar cukup scan kirim. Nanti pada saatnya kita klarifikasi itu ya sudah, saat itulah kita seleksinya, sehingga tidak membuat para pelamar ini harus repot berjubel dan seterusnya, sehingga itu salah satu poin untuk memberi kemudahan dan pelayanan kita kepada masyarakat. Kemudian juga samping kita persiapkan teman-teman ini, karena ini kan seluruh Indonesia nih berproses, jumlah kan cukup besar sekali dari pelamar ini, sehingga tersebar seluruh Indonesia. Kita libatkan semua teman-teman di daerah, kita yakinkan prosesnya seperti apa sehingga mereka paham. Nah itu sekali lagi harapan kita semuanya ini bisa terlayani baik dan kita pantau betul, karena ini pelaksanaan juga ada beberapa titik untuk pelaksanaan CAT-SKD kemarin itu kita difasilitasi oleh BKN, kita kerjasama dengan BKN, sehingga semuanya alhamdulillah sih sampai hari ini jalan bagus dan relatif gak ada kendala apa-apa. Izin Pak Jambin, selama proses tersebut kan kami juga mendengar adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum peserta Pak, yang Bapak pernah nyampaikan juga itu. Nah ini kalau boleh kami tahu, pemirsa di rumah tahu, itu memang ada Pak peserta yang berusaha dalam tanda kutip Bapak sampaikan tadi mencurangi atau mencari celah-celah dari sistem yang sudah Bapak bangun tadi. Ternyata masih ada pihak-pihak atau orang-orang oknum tertentu yang menggunakan, kalau tidak salah kemarin disampaikan adanya perjokian itu Pak. Nah, itu betul. Yang terjadi bagaimana, terus sikap tindakan dari kejaksaan dalam hal ini bidang pembinaan apa Pak untuk kedepannya Pak? Baik, yang jelas untuk mengatasi yang kejadian saat ini kita tidak tegas itu yang saya sayangkan. Itu ditindak tegas Pak ya? Kita tidak tegas. Ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar dan kita laporkan ke polisi sesuai petunjuk Pak Jaksa Agung, laporan polisi ikutin. Diproses berarti Pak ya? Diproses. Walaupun di lain sisi kita agak kasihan ya, artinya mereka ini punya ilmu, punya kemampuan, kenapa sih harus dipakai untuk dengan cara yang melanggar hukum begitulah.
Nah ini harapan kami dengan adanya shock terapi begini ke depannya jangan sampai muncul lagi gitu ya. Kemudian di samping itu kan ini bagian dari pembelajaran kita. Oh ternyata titik lemahnya itu masih ada hal-hal yang masih bisa diakalin gitu. Nah ini lubang-lubang ini yang ke depan kita akan antisipasi untuk bisa kita perketat lagi. Karena seperti kita tahu teman-teman yang ikut tes ini dia sudah tidak boleh bawa apa-apa. Karena dari pengalaman juga gitu. Misalnya kacamata gitu, kalau dia nggak itu bisa dipakai untuk disalahgunakan. Sampai segitunya Pak ya? Sampai segitunya. Itu pen pulpen itu bisa disalahgunakan. Itu karena pengalaman akhirnya ya sudah itu dilarang bawa semua. Apalagi jadi kalau HP. Saya gitu. pakai kacamata ini benar dilihat. Bisa dicurigai nih, bisa dicurigai. Jadi kayak film-film Mission Impossible itu Pak ya? ya? Ini terjadi, ini fakta. Berarti Pak ya? Cukup canggih. Kapan kan cukup canggih. Tapi tentu pembinaan juga lebih canggih kan Pak. Kita Karena setiap tahunnya selalu meningkatkan dari di mana celah-celah tadi kemudian betul. Dari sini dibenahi sistemnya lebih baik lagi. Oh, jadi memang ada itu Pak ya, orang yang berusaha mencari mensiasati segala macam pakai teknik joki dan itu sangat disayangkan ya Pak. Sangat disayangkan. Iya. Sebenarnya mungkin kalau dia pede aja bisa jadi dia lolos kok. Tapi dengan begini jadi otomatis dia harus gugur, proses pidana jalan. Malah justru merugikan semua pihak. Rugi semua dia. Itu kita ceritanya di blacklist Pak ya? Pasti. Oh gitu Pak ya. Pasti. Dan yang saya dengar juga Pak informasi bahwa kejaksaan ini termasuk dari 3 kementerian lembaga yang peminatnya paling banyak Pak ya. Ya. Ya, itu ini mungkin menurut saya sih dampak dari faktor kepercayaan publik ke kita kan cukup tinggi nih. Iya. Kita betul-betul kinerja kita ini bagus. Kemudian publik bisa melihat seperti apa sih kejaksaan. Secara tidak langsung rasanya tersosialisasi bahwa kejaksaan ini ternyata tusinya cukup luas gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Karena pada saat wawancara saya juga sempat tanyakan itu gitu. Dan secara umum mereka tertarik karena itu aja. Nggak seperti sebelumnya dia bayangkan jaksa hanya sekedar sebagai penuntut doang. Nuntut saja. Nuntut doang. Selesai nuntut. Tapi tidak ada tusi-tusi lain. Nah sekarang setelah dia tahu gitu ternyata kejaksaan wewenangnya cukup luas dan cukup menarik dan menjanjikan begitulah. Termasuk beberapa ada perguruan tinggi favorit yang bagus yang dulunya relatif nggak tertarik jadi ASN. Betul Pak. Ya, sekarang banyak tertarik. Sekarang banyak Pak. Ya, betul Pak, betul. Itu kebanggaan juga buat kita. Iya. Jadi lulusan PTN yang terbaik yang notabene nggak jauh dari Jakarta. Betul. Banyak sekali sekarang yang masuk berminat juga. Apalagi juga formasinya kan yang disampaikan oleh Pak Karopek hampir 7.000 lebih dan calon jaksa 2.000 Mas Julian. Luar biasa sekali ini ya. Ya kemudian kan juga ada nggak Pak Jambin nanti menyampaikan kepada teman-teman atau adik-adik kita calon jaksa muda yang seandainya nanti keterima Pak bagian dari kita yang 7.000 sekian itu kan juga bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah ini kan harus menjadi catatan Pak. Jadi tidak setelah masuk jangan terus ngerengek mudah kok saya ditempatkan. Nah ini barangkali Pak Jambin bisa memberikan suatu semangat lah atau semacam gimana sih seorang adiaksa muda yang diterima nanti ya pokoknya siap ditempatkan dimanapun berada, jangan kecil hati kalau ditempatkan di daerah-daerah yang seluruh Indonesia ini. Gimana Pak ini Pak? Jadi terutama pada saat wawancara saya yakinkan mereka bahwa mereka yakin nggak kepengen jadi jaksa. Saya kasih tahu risikonya. Tetapi bukan berarti penempatan di daerah-daerah di luar Jawa ini itu bagian dari penganiayaan dalam tanda petik ya. Bukan. Jangan ditafsirkan itu. Tetapi itu bagian dari perluasan wawasan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua ini bahwa Indonesia luas dan permasalahan cukup banyak. Sehingga kalau dia ngalamin penempatan di beberapa tempat, itu spesifikasi masing-masing daerah berbeda. Kemudian juga ya kalau saya ngeledek mereka, lu punya duit banyak, belum tentu lu main ke ujung-ujung sana sih bilang. Tetapi kalau sekarang lu udah dikasih duit, difasilitasin, digaji gratis pula. Berangkat dikasih ongkos lu itu. Dapat pengalaman lu bisa pergi ke tempat-tempat itu rasanya kalau kamu nggak bersyukur itu salah gitu loh. Dan dari sisi pembinaan SDM, kami juga Biropek tetap berusaha membuat putarannya itu secara jelas. Artinya dalam periode tertentu mereka kita putar. Nanti pada saat ada calon pegawai yang baru taruh di sana lagi. Sehingga rotasi mutasi kita jalankan. Sistem sudah aja Pak ya. Kita buat seperti itu. Artinya juga dari sisi penyegaran dapat, perluasan wawasan dapat, kepastian dari para teman-teman yang ditugaskan itu juga dapat. Sehingga ya sudah
artinya dalam tanda petik penganiayaan itu nggak ada. Jangan sampai dipandang hal sebaliknya gitu lah. Kok penganiayaan enggak lah Pak. Saya seperti yang Mas Lili kan juga Iya, sampai ujung. Saya di aja sampai Sulawesi Aceh. Selatan, Kan gitu iya. kan ya. Enggak ngira. Berkaca pada penempatan Kinerja. tadi. Oh, Tadi penempatan. kan Bapak menjelaskan bahwa sebenarnya di kita itu sistem kan sudah baik. Nanti Ya. akan adanya rotasi yang jelas. Ya. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak, kemarin kita juga dapat penghargaan Pak. Dari Ah, BKN yang Award. Nah berkaitan ini dengan kinerja, ini Pak. yang harus disampaikan Ah. juga Pak. Jadi teman-teman Adiaksa juga harus tahu ini bahwa jajaran pembinaan di bawah Pak Jambin ini penghargaannya tidak 1-2 Banyak, saja Pak Pak, Lili, dan bukan banyak. kaleng-kaleng. Ya, mungkin Pak Jambin bisa menyampaikan lah supaya teman-teman ini tahu bahwa pembinaan terkait dengan kepercayaan publik yang meningkat tentu tidak hanya dari satu bidang lain, tapi pembinaan juga membantu di sana Pak. Apa saja itu Pak yang bisa Pak Jambin sampaikan? Ya, alhamdulillah kita dapat apresiasi untuk di tahun 2023 ini. Misalnya yang pertama itu dari pengelolaan rekening ini kita bisa dapat dari apresiasi dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Pemirsa, itu kita dapat apresiasi juga sebagai pengelola rekening pemerintah dalam bentuk virtual account itu. Kemudian juga dari BKN ini alhamdulillah kita juga dapat lagi, karena sebelumnya kita juga dapat penghargaan 2, tahun ini bisa nambah 1 lagi, kita bisa dapat 3 kategori disabet ya Pak ya. Iya. Di Badan Kepegawaian BKN. BKN itu Pak ya. 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 3 kategori langsung. Di kategori kita bisa dapatkan, alhamdulillah. Ini tidak lepas juga dari peran semua SDM dan kepedulian teman-teman semuanya. Artinya kalau saya kerja sendiri nggak bisa, Biro Pek kerja sendiri nggak bisa. Ini juga disupport dari semua karena kesadaran semua. Kemudian juga terkait serapan anggaran, kita juga dalam kategori kementerian lembaga pagu besar itu dapat peringkat keempat. Artinya ya bagus lah, serapan anggaran kita bagus, nilainya IPA bagus. Kemudian juga BPK juga kita BTP gitu. Artinya kan clear semua dalam terkait keuangan. Kemudian yang terakhir juga kita dari KSN juga bisa dapat penghargaan terkait penerapan sistem merit system yang kita sudah laksanakan dalam manajemen ASN di Kejaksaan ini. Kita juga dapat apresiasi. Kemudian juga apa itu peringkat 5 di hasil perhitungan indeks kinerja pengelolaan BUMN di tahun 2002, kita dapat di 2003 itu kita juga dapat apresiasi juga. Alhamdulillah, artinya sekali lagi ini kolaborasi dari semuanya gitu Pak ya. Semuanya. Sinergi dan kolaborasi Betul, itu Pak ya. Betul, komitmen bersama. Pak Lili. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Pengembangan di SDM di kita itu sangat luar biasa Pak. Jadi nanti buat adik-adik yang masuk di kejaksaan jangan khawatir. Karena mungkin salah satunya adalah saya. Saya itu di sini mendapatkan beasiswa Pak, izin Pak. Oh ya. Di kejaksaan itu Coba maksudnya Mas Lili, gimana itu? beasiswa di kejaksaan itu sangat banyak. Yes. Jadi kalau nanti adik-adik yang masuk di kejaksaan, beasiswa tidak hanya S2 tapi S3, tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri kemarin ya Pak, bahkan luar negeri. Jadi pengembangan SDM di kejaksaan itu sudah sangat-sangat luar biasa gitu Pak. Itu yang perlu juga menjadi nilai tambah atau nilai lebih bagi adik-adik ini, karena belum tentu kalau tidak masuk di kejaksaan bisa kuliah Pak. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika masuk di kejaksaan bisa kuliah sampai itu kan juga suatu kuliah nilai lebih. dapat beasiswa Beasiswa. kan gitu. Kalau Betul. kuliah sendiri sih bisa Mas Lili. Makanya Tapi sudah beasiswa. tepat kalau mendapat penghargaan dari BKN tentang pengembangan manajemen di kejaksaan. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu nih. Iya, kalau boleh nambahin sedikit gitu. apa? Sebetulnya tawaran beasiswa cukup banyak kita. Dan saya yang agak dalam tanda petik sayangkan, Kenapa tawaran itu, Pak? beasiswa untuk yang keluar negeri itu nggak banyak diambil. Ini sayang betul saya. Ini ada Kalau boleh tahu di mana aja tuh Pak luar negerinya Pak? luar negeri. Yang pertama kita bisa milih Oh, LPDP itu menawarkan dari Kementerian Keuangan. Eropa, Amerika, Australia. Kita bisa milih. Kita asal ikut seleksi, kita ajukan beasiswa, LPDP akan memfasilitasi. Mau ngambil di negara mana oke. Kemudian Pak Jaksa Agung juga kemarin sudah kerjasama dengan beberapa lembaga yang membiayai beasiswa. Itu ada tawaran ke Eropa, tapi saya nggak keambil. Itu ada di Utrecht, ada di ya di sana kan kita belajar hukum kan nenek moyangnya dari sana. Itu juga betul, Pak. belum keambil. Di Cina kita juga ada peluang untuk dapat beasiswa untuk belajar di Cina. Itu sekarang alhamdulillah sudah cukup baik di Cina, ada
teman-teman kita yang sedang berproses belajar di sana. Kemudian di samping beasiswa dari APBN kita cukup banyak, dan itu masih, saya bilang masih tersisa kuotanya yang belum diambil teman-teman. Peminatnya tidak optimal gitu Pak ya? Rata-rata mohon maaf kalau yang ke luar negeri ini sebetulnya kan teman-teman kalau sudah ada syarat bahasa Inggris sudah takut duluan. Padahal nggak sulit sebenarnya bahasa Inggris ini. Artinya kalau mau belajar bahasanya asal tiap hari juga bisa lah. Nah itu teman-teman adik yang muda, nanti yang tadi Pak Jambin sampaikan, tantangan buat saya juga ini Mas Lili juga. Ini peluang ini. Untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Jambin, peluang-peluang ini, bahwa dengan adanya beasiswa yang bahkan ke luar negeri yang sampai sekarang belum optimal ya Pak Jambin. Belum optimal. Kalau kita dibanding KL lain ya, KL cukup banyak, di kita belum banyak. Saya juga baru tahu ini ternyata. Padahal kita dorong beasiswa yang ke luar negeri. Kita banyak tawarkan. Oh iya Pak ya. Tapi memang kalau syaratnya tetap 40 tahun maksimal, apa 50 tahun gitu Pak ya. Ada usia tetap ada Pak. Ada persyaratan usia ya, tetapi dalam hal tertentu kita bisa mintakan diskresi ke Pak Jaksa Agung. Itu bisa nanti kita minta diskresi lah intinya. Kita ajukan diskresi, dan ada beberapa kemarin beliau kasihkan diskresi. Artinya dari sisi bidang studinya itu kita perlukan, kemudian SDM kita yang terkait punya keahlian itu belum banyak, beliau pasti kasih. Sehingga karena memang diperlukan kita ahli-ahli seperti itu gitu. Yang punya khususnya hal-hal spesifik lah. Itu kan kita perlu juga. Apa aja Pak umpamanya itu Pak yang antara lain misalnya terkait hal IT gitu. IT. Kita perlu, kemudian terkait keuangan, perbankan. Jadi S2 yang berkaitan dengan IT. Iya, itu iya. S2, S3 yang berkaitan dengan keuangan gitu Pak ya. Iya, yang gitu-gitu. Beliau memang masih sangat kita butuhkan itu Pak. Kita butuhkan. Artinya lebih spesialis gitulah kalau di plan itu. Itu kita akomodir. Ya. Nah itu teman-teman Adiaksa Muda dimanapun berada, Pak Jambin sudah menjelaskan ini peluang, ini challenge, tantangan buat adik-adik yang masih muda, yang masih punya keinginan mengembangkan diri, kan begitu Mas Lili ya. Termasuk Mas Lili ini, beliau kandidat doktor. Nah, kalau saya dokter Mas Lili, tapi mondok di kantor Pak. Karena faktor usia Pak. Jadi sudah sangat banyak program pembenahan atau perbaikan manajemen di kejaksaan ya Pak ya. Jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman, nanti ketika ditempatkan di seluruh Indonesia ada namanya kepastian di dalam hal rotasi mutasi. Itu yang paling termasuk pengembangan SDM, beasiswa dan segala macam. Nah, kita sudah kinerja sudah. Ini kemudian Pak Jambin mulai Senin kemarin kita masuk ke Kejagung, itu ada baliho atau spanduk yang berkaitan dengan adanya Kejaksaan Peduli Pak. Barangkali Pak Jambin bisa menyampaikan siapa yang menginisiasi Kejaksaan Peduli, sudah berapa kali ini, ataukah bidang pembinaan, kemudian bentuk Kejaksaan Peduli dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini seperti apa Pak? Oh ya, baik. Jadi sebetulnya kita ini ada bukan yayasan, belum berbentuk yayasan. Kita ada Kejaksaan Peduli, kegiatan itu kegiatan ini rutin kita laksanakan. Artinya ini sejak COVID kita mulai hadir, sehingga ini kita lakukan untuk misalnya ada bencana alam, kita pasti turun duluan. Kejadian bencana alam di mana yang kemarin terjadi, kemarin ke Cianjur itu Pak ya. Kita kirim. Kita langsung kirim bantuan, begitu terjadi kita kirim. Bahkan di Sulawesi Tengah waktu itu. Oh ya, yang Palu itu Pak ya. Palu kita juga hadir. Iya. Kita kirim bantuan ke sana apapun bentuknya, entah itu obat-obatan, sembako atau apapun yang diperlukan, itu kita kirim bantuan. Termasuk teman-teman yang korban banjir juga waktu itu di Aceh kita juga kirim. Oh iya, betul Pak. Iya. Jadi itu antara itu Kejaksaan Peduli. Kemudian selain itu kita juga ada bakti sosial, pembagian sembako gratis. Ini lebih ke masyarakat. Waktu itu juga waktu COVID, teman-teman banyak yang kesulitan ekonominya, kita banyak turun, kita sebar semua itu. Kemudian kalau untuk internal, kita beberapa kali menyelenggarakan pasar murah. Tahun ini kita waktu sebelum menjelang Lebaran gitu. Rata-rata kita ngambil eventnya, asal ada kebutuhan barang-barang pokok ini naik kita ikut turun. Kayak fenomena sekarang ini Pak ya. Jadi membantu tidak hanya masyarakat, juga dalam secara internal membantu. Di internal juga kita ya Pak ya. Jadi kita rata-rata separuh harga bahkan lebih itu. Kita jual rugi lah pokoknya. Iya, betul. Nah, ini kita ambil dari Kejaksaan Peduli ini, kita
berikan layanan kepada teman-teman kita di kantor. Ya sudah, artinya pada saat harga-harga naik ini kita ikut ambil bagian. Biasanya sembako ini Pak ya. Sembako. Dan yang peminatnya biasanya ibu-ibu ini Dan Pak. ini luar biasa. Program yang dilaksanakan ini bukan hanya yang pertama, tapi tahun lalu kan sudah bahkan tahun ini saja sudah 2 kali ya Pak. Dua kali. Ya. Selain juga adanya momen-momen yang sifatnya kepedulian lain yang sifatnya bencana alam dan sebagainya itu selalu tampil. Kita turun. Gitu, Pak ya. Ini kalau nggak salah saya ada datanya ada 2.000 paket sembako ini Pak Jambin. Betul Pak ya? Sembako ya. Sembako ya. 9 bahan pokok ada bahkan sampai 12.000 liter minyak goreng. Nah, jadi ada paket telur, ayam, daging dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini kalau nggak salah minggu-minggu ini Mas ini. Karena Insya Allah ya. berkaitan dengan kegiatan libur yang mendekati libur ini Pak, libur Natal dan Tahun Baru. Ini juga sedikit Pak. Ini yang menjadi mungkin kami mengapresiasi. Salah satunya adalah teman-teman yang mau liburan kemarin sudah ngajuin cuti belum. Yang sudah ngajuin cuti pasti akan berkomentar mudah, ya kan? Kalau dulu Pak, yang kami rasakan cuti itu masih manual. Kemudian kita belum ada perhitungan kapan bisa diambil, kepastiannya ada berapa. Nah, saat ini sekarang by system. Sekarang semua by system. Salah satunya adalah cuti, kenaikan pangkat dan juga untuk angka kredit Pak. Ini satunya. Nah, berkaitan dengan cuti ini Pak, ini bagaimana Bapak pada saat akhir ini sampai bisa membentuk suatu sistem yang memudahkan ini? Jadi bagaimana tidak hanya berkaitan dengan yang kinerja aja, masalah hak pegawai juga ternyata Pak Jambin dibuat sistem ini Pak Lili ya. Ya intinya kan pembinaan ini kan bagian pelayanan saya bilang ke teman-teman kita, ini tugas kita melayani teman kita sendiri. Pak, tagline-nya kemarin Pak Karwek bilang melayani sepenuh hati Pak. Ada lagunya lagi Pak itu Pak. Iya. Ya harus sepenuh hati kita melayaninya itu. Ya itu tadi, kalau dulu kan kita ngalamin bikin cuti ini susah, panjang, harus ngadep sana sini gitu ya. Kemudian nanti juga berprosesnya butuh waktu gitu. Nah kalau sekarang kita sudah ada IT, kita manfaatkan itu, kita bangun, kita buat sistem sehingga ya tidak hanya cuti saja, semua sudah kita upayakan berbasis IT, bukan sekedar komputerisasi, sehingga sekali upload itu sudah data terekam di semua sistem sampai nanti pada saat terbit surat izinnya itu sudah kita buat, kita siapkan untuk teman-teman, walaupun mungkin aku nggak tahu apakah sudah tersosialisasi semuanya gitu, termasuk yang terakhir ini kan konversi angka kredit. Ini kerjaan besar di Biro Pek, bahwa ada peralihan sistem ini, kita harus konversi angka kredit dulu, sehingga ya mau nggak mau ya kita untuk bisa melayani dengan memberikan kemudahan juga kecepatan. Karena sekarang misalnya saya lagi dinas luar kemana, saya masih bisa tetap ngerjain kan dengan sistem sekarang ini. Kalau dulu kan nggak bisa, kita harus nongkrong tanda tangan, bahkan kalau musim naik pangkat gini, aduh, saya di meja bisa ketutup dengan berkas saya setinggi ini. Nggak kelihatan Pak ya, berapa ribu pegawai? Iya Pak. Berapa ribu pegawai, sehingga ya buat saya harus nenteng-nenteng berkas ke sana kemari sangat repot. Kalau sekarang sudah enggak, saya tugas dimanapun sudah bisa jalan running dengan baik, jadi nggak ada kendala lagi. Ini bagian dari kemudahan juga kan, teman-teman tetap terlayani dengan baik, sehingga karena pembinaan digitalisasi itu sudah kita terapkan betul. Sudah kita terapkan betul. Jadi kita bangun benar sistem ini, dan betul-betul sistem yang kita bangun, bukan sekedar komputerisasi data begitulah. Ini tidak hanya sekedar aplikasi, tetapi juga terintegrasi ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kalau Mas El sudah merasakan itu memberikan kemudahan manfaatnya ya. Iya, ini bagian dari testimoni. Nanti juga pasti untuk teman-teman Adiaksa Muda di sana juga nanti biasanya di grup IG Biro Pek tuh testimoni Pak. Ya. Kalau ada kekurangan, kelebihan, mereka akan nyampaikan di sana. Betul. Jadi bagi Adiaksa Muda nanti yang baru bergabung, cuti di kejahatan juga mudah ternyata. Bagian dari hak tidak hanya kewajibannya aja Mas Lili. Hak juga. Jadi seimbang, semuanya diperhitungkan secara transparan dan juga menggunakan sistem. Tapi juga desalinasi kan jadi terukur. Ya, betul. Artinya teman-teman nggak bisa aneh-aneh. Kalau dulu kan kadang suka datanya di main-mainin atau diapain gitu. Kalau sekarang kan terukur. Sehingga lebih kelihatan. Digital itu tercatat Pak ya. Misalkan cuti gitu, sudah diambil 14 hari, diambil lagi gitu. Sekarang udah ketahuan. Bisa lebih lagi. Sistem ditolak gitu Pak ya. Sistem yang nolak. Sistem yang tolak Pak ya. Ya betul Pak. Jadi kemudian yang
Pak Jamin tadi waktu bincang-bincang sebelum mulai kan juga ada berkaitan dengan meningkatnya COVID, Pak. Oh ya. Yang Bapak tadi sampaikan juga ada beberapa lah, tidak semua, beberapa, sebagian kecil dari teman-teman yang berdinas di kejaksaan ini yang mulai kena COVID lah. Ya. Nah, yang saya dengar-dengar juga ada kegiatan vaksin COVID-19 lagi nih, Pak ya. Ya, Ini ya. apa, bagaimana, dan bentuknya seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi mensikapi tren naiknya varian baru COVID-19 ini kan, itu walaupun mungkin gejalanya ringan, ya gitu, tetapi kita kan tidak bisa biarkan itu. Kita perlu antisipasi, sehingga kita berpikir Pak Jaksa Agung juga membuat kegiatan ini untuk kita lakukan vaksinasi. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, mungkin ini masih kita ambil timing kira-kira kapan tepatnya. Apakah setelah Raker? Setelah liburan. Setelah liburan, sebelum raker, Pak. Iya. Nanti itu kita laksanakan vaksinasi COVID gitu di semua pegawai, sehingga bisa terantisipasi, jangan sampai nanti COVID ini jadi membebani teman-teman semua, harus repot kena COVID gitulah. Jadi kita harus bentuk imun itu biar lebih kuat lagi. Mengantisipasi 2 tahun yang lalu itu, Pak ya. Jangan sampai ada ledakan COVID. Mohon izin Pak Jambin, itu untuk kita yang di Kejaksaan Agung atau nanti seluruh Indonesia, Pak? Tahap ini, awal Pak? kita mulai dari Kejaksaan Agung. Oh, tahap Kejaksaan awal Agung di sama Jagung Kejati dulu. lah. Jagung sama Ya, Kejati DKI, Jakarta Pak sini ya. lah, tahap awal itu. Jadi, nanti nextnya masing-masing Kejati, nanti Kejati biar koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa melaksanakan hal yang sama. Jadi sudah dari pembinaan sudah memikirkan bagaimana mengantisipasi ya, Pak. Ya. Karena lonjakan Nataru ini pasti kan Karena, pegawai ada yang liburan kemana-mana, atau kegiatan kita Iya, di luar betul, daerah. Nah, ini sudah mengantisipasi dengan hal menyiapkan adanya nanti vaksin. Tanda tangan cuti udah banyak ya kita. itu Pak Tapi Jambin kami ya. Puspenkum tidak cuti, Pak. Oh ya, Kami tetap memberitakan. ya. Kalau kita selalu, Pak, bahasanya Pak Abu selalu always, tidak pernah never. Oh ya, cocok sudah. Ini Pak Lili, Pak Jambin, terima kasih waktunya, tidak terasa kita sudah 30 menit, Pak. Ya. Baik. Rasanya bincang-bincang ini kalau sama Pak Jambin banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi karena keterbatasan beliau lah. Nanti next time kita jadwal lagi, bahkan nanti dengan yang lainnya. Tapi sebelum kita tutup, ini mungkin ada sedikit pesan, Pak, untuk para CASN untuk mendapatkan informasinya nanti jangan lupa melalui situs resmi biropek.kejaksaan.go.id atau pantau terus Instagram biropek.kejaksaan.id atau di akun Instagram resmi dari Kejaksaan. Atau barangkali sebelum kita akhiri, Pak, ada nggak semacam pesan Pak Jambin kepada teman-teman Adiaksa muda di sana, keluarga yang segala macam yang sedang mengikuti seleksi ini untuk lebih hati-hati dan sebagainya? Monggo, Pak, silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang jelas proses ini sudah berjalan, ikutin saja, dan apapun yang sudah ada hasilnya itu nggak akan pernah bisa dirubah, sehingga nggak usah tergoda dengan iming-iming orang-orang yang mau bisa membantu dan seterusnya, atau bahkan bisa merubah angka-angka itu jangan pernah percaya. Yakinlah apa yang sudah dilakukan itu terbaik, dan ikutin aja tahapan-tahapan yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Nanti setelah selesai ini tunggu pengumuman dan sampai tahap berikutnya. Jadi jangan sampai juga tergoda nanti ada pihak-pihak yang mengaku bisa meluluskan, Ya, itu, nanti ujungnya malah merugikan sendiri. Jadi tolong diikutin itu aja, yakin pada diri sendiri, insya Allah kita sama yang kuasa gitu, Pak ya. jangan lupa itu doa pasti. Pasti, Pak ya. Ya. Oke, baik, saya kira demikian. Terima kasih. Selalu semangat, jaga kesehatan, betul, dan Pak. jangan lupa bahagia. Itu kuncinya. Sehat, semangat, jangan lupa bahagia dimanapun kita berada. Asik. Kita tunggu Episode berikutnya. bergabung Nanti selanjutnya dengan podcast Kejaksaan. Terima kasih Pak Terima Jambin kasih, atas terima kasih, waktunya. ya. Mohon Pak ingatnya. Oh ya, ini pasti ada pertanyaan, Pak. Kok ada minuman? ini hari Baru ini ada yang ternyata seger-seger ini. kita dapat hadiah dari Pak Jambin tadi. Ini tapi belum ada di pasaran, Pak ya? Sudah ada, Pak? Belum. Belum. Nah, ini kita ini
Tapi ini bukan endorse ini. Kalau endorse Pak Jamin, ini produk dari beliau. Nah, Produk lucu-lucuan aja lah itu. Kalau ada tamu kan kita ada punya minuman itu aja sih. anu sendiri Pak ya. Iya. Ya. Adiaksa. Adiaksa. BSR. Iya. Baik, terima kasih Pak Jambin. Demikian para Adiaksa muda dimanapun berada, 30 menit kita bersama. Saya Raharja Yusuf dan teman saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.